anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi SBDP kita. Nah, untuk pelajaran SBDP ya, sekarang buka buku kamu halaman 45. Ya, kita akan mempelajari tentang macam patung berdasarkan fungsinya. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang patung berdasarkan objeknya, kemudian berdasarkan wujudnya, itu udah kita bahas. Nah, untuk hari ini berdasarkan fungsinya. Jadi untuk patung berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 6 jenis ya. Yang pertama adalah patung religi, yang kedua monumen, yang ketiga arsitektur, ya. Yang keempat dekorasi, yang kelima patung seni, dan yang terakhir yang keenam adalah patung kerajinan. Kita akan bahas satu persatu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama, patung religi. Patung religi biasanya dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah. Biasanya untuk umat beragama, patung religi itu memiliki makna tertentu atau memiliki makna religius ya. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen itu biasanya dibuat untuk mengenang atau memperingati peristiwa ataupun kejadian bersejarah, atau bisa juga sebagai bentuk rasa terima kasih untuk mengenang ya jasa dari seorang pahlawan pada masa tertentu ya. Kemudian yang ketiga, patung arsitektur. Nah, untuk patung arsitektur itu dibuat gunanya adalah untuk menunjang dalam konstruksi bangunan agar memiliki nilai estetika serta keindahan. Yang keempat, patung dekorasi. Nah, untuk patung dekorasi biasanya dibuat untuk menghias suatu bangunan atau lingkungan taman, rumah, ataupun lainnya. Yang kelima, yaitu patung seni. Patung seni biasa dibuat dengan tujuan untuk estetika atau keindahan yang bisa dinikmati bentuknya. Yang keenam, patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ini dibuat untuk dijual ya. Dan patung ini biasanya dibuat oleh para perajin. Oke, dari patung-patung ini ya kita bisa lihat di halaman 45 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan patung religi ya. Biasanya sarana untuk beribadah ataupun simbol-simbol yang mempunyai makna religi ya. Nah, ini yang disebut dengan patung monumen. Biasanya ada di suatu daerah tertentu ya, dan itu menjadi simbol dari daerah tersebut ya. Dan yang ketiga, patung arsitektur ini contohnya ya, dia menggunakan ataupun untuk memperindah secara estetika ya untuk bangunan ya. Ini dekorasi, ini biasanya adanya di taman-taman. Kemudian kalau untuk patung seni ya, itu biasanya adanya di bisa di museum ataupun ya, atau pameran biasanya. Yang terakhir adalah patung kerajinan, di mana patung kerajinan ini dibuat oleh orang-orang perajin ya, biasanya dijual dan biasanya disimpan atau dipajang di rumah ya. Itulah jenis patung berdasarkan fungsinya yang kita pelajari hari ini. Ingat ada 6 fungsi ya tadi. Oke, untuk latihan kamu di rumah silakan kamu kerjakan kegiatan individu ya, yang ada di halaman 47 dan 48. Kita udah mempelajari yang pertama adalah berdasarkan wujudnya, kemudian berdasarkan objeknya, dan juga berdasarkan fungsinya. Nah, kira-kira patung-patung yang ada di sini ya di halaman 47 dan 48 ini, kira-kira patungnya ini termasuk jenis apa aja? Ya, salah satu contoh sudah ada di sini, dia termasuk figuratif ya, karena dia gambar-gambar alami ya. Kemudian dia termasuk utuh karena semuanya terbentuk. Kemudian dia dekoratif ya, jenisnya dia dekoratif karena untuk mendekor ya.
atau cuma untuk hiasan atau dekorasi. Nah, kira-kira kalau yang lainnya ini apa, termasuk jenis apa aja berdasarkan 3 pengelompokannya ya, berdasarkan wujud, kemudian objek, dan juga fungsinya ya. Nah, itu latihan kamu di rumah, kerjakan di buku latihan. Kumpulkan adalah contoh dari patung figuratif dan non figuratif yang Ibu berikan pada Kamis kemarin ya. Jadi usahakan mengerjakannya dengan maksimal. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan pola hidup sehat, jalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, selalu cuci tangan, serta jaga jarak dengan orang di sekitar. Sampai di sini dan sampai jumpa.